Kalau Anda sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang, pasti kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan kita semua senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan ini seyogianya harus selalu kita syukuri atas segala apa yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita. Dapat kita bayangkan ketika pagi hari kita membuka mata kita, maka satu, Yang Maha Kuasa telah mengembalikan ruh kita ke dalam jasad kita, dan itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang spesialis di bidang apapun. Artinya kita sudah sangat harus bersyukur kepada Yang Maha Kuasa terhadap satu hal di pagi hari tersebut. Selanjutnya, betapa kita membuka mata, kemudian Yang Maha Kuasa mengarahkan dan kembali memprogram memori yang ada di pikiran otak kita, yang digerakkan oleh hati kita, memerintahkan kita untuk mandi, untuk bersih-bersih, kemudian sarapan pagi, dan selanjutnya berangkat bekerja. Tentunya di sini pun kita harus sangat bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Seandainya begitu bangun dari tidur, memori kita ngeblank, hang, maka tidak akan dapat bergerak sedemikian rupa. Dua hal yang kita anggap itu keseharian yang biasa, tapi ternyata itu adalah sesuatu yang sangat besar, anugerah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita. Selanjutnya, kemudian kita bisa beraktivitas, diarahkan dan digerakkan kembali oleh memori di dalam pikiran kita. Berangkatlah kita ke tempat kita beraktivitas, yakni bekerja. Dan di tempat kita bekerja, kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik sampai selesai hingga sore hari. Nah, disinilah kembali kita harus bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena telah memberikan hidayahnya kepada kita untuk memberikan petunjuk jalan di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Karena walaupun seyogianya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu terjamin untuk kita, kemudian Allah memberikan kepada kita sebuah kegiatan, memberikan kepada kita sebuah pekerjaan, memberikan kepada kita sebuah jembatan jalan untuk meraih rezeki tersebut. Bukan hanya kita yang beraktivitas bekerja, tetapi teman-teman kita juga yang beraktivitas lainnya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai dan meraih rezeki yang halal sehingga hidup kita menjadi berkah. Dan itu pun adalah sesuatu yang kadang-kadang kita lupakan, dan malah kadang-kadang secara pribadi kita, inilah hasil kerja saya, inilah hasil perjuangan saya, inilah hasil keringat saya. Padahal sesungguhnya semuanya itu adalah sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Jangan lupa bahwa kita menjalankan segala-galanya adalah melalui hidayah, petunjuk, serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di kiri dan kanan kita selalu ada pengawal yang bernama malaikat yang selalu mencatat amal baik dan amal buruk kita. Apakah di dalam pekerjaan kita bisa amanah, bisa melakukan kebaikan, atau sebaliknya kita tidak amanah dan melakukan ketidakbaikan di dalam pekerjaan kita. Maka ingat, hasil yang kita dapatkan pun akan ada dampak daripada apa yang telah kita lakukan di dalam pekerjaan kita. Kalau kita positif di dalam bekerja, semuanya baik, insya Allah hasilnya baik. Tetapi sebaliknya, kalau kita bekerja dengan negatif, maka hasilnya pun perlu dipertanyakan kepada diri kita. Karena yang kita nikmati dari hasil bekerja ini
tidaklah untuk sendiri, apalagi yang sudah berkeluarga, hasilnya dimakan oleh keluarga kita semua. Untuk itu, bekerjalah dengan baik, diawali dari niat yang baik dan dilaksanakan dengan baik. Insya Allah selesai dengan baik dan hasilnya pun membawa kebaikan untuk diri kita, untuk orang-orang di sekitar kita, untuk keluarga kita, dan untuk ibadah kepada Yang Maha Kuasa. Dan kita harus selalu ingat bahwa kita tidak sendiri. Bahkan Yang Maha Kuasa yang menciptakan kita pun selalu bersama kita. Lalu bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita? Kita harus senantiasa menghargai mereka, siapapun itu, agar mereka pun bisa menghargai dan menghormati kita. Seandainya pun mereka mengucilkan kita dan menganggap kita rendah, abaikan itu. Tetapi kita harus tetap menghormati orang tersebut, agar dia bisa mendapatkan contoh kebaikan dan contoh keseharian yang positif dari perilaku dan ramah tamah yang kita miliki terhadap sesama. Ini akan sangat berdampak dalam kultur kehidupan kita. Mari kita bersama-sama dalam keseharian ini selalu bisa bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, dengan senantiasa berkarya, dengan senantiasa bekerja, dengan senantiasa membawa sesuatu yang baik. Karena walau bagaimanapun, orang yang paling baik adalah orang yang bisa memberikan manfaat pada sesama. Kita boleh saja mengais rezeki, kita boleh saja berkarya, silahkan menjadi apapun, asal tidak keluar dari rel dan koridor syariat agama yang telah diajarkan dalam agama kita. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada kita semua. Dan kita harus senantiasa ingat bahwa hidup di alam ini adalah punya tanggung jawab terhadap sesama. Kita hidup dengan apa yang kita cari dan kita dapatkan, tetapi membuat kehidupan adalah dengan apa yang kita berikan. Jadi mari kita sadari bahwa kita akan bisa berkembang, akan bisa maju, akan bisa menjadi besar adalah dengan bersama-sama orang-orang di sekitar kita. Untuk itu, siapapun yang berada di sekitar kita, mereka adalah orang-orang yang berjasa untuk kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, rekan-rekan kita, dan siapa saja yang berada bersama kita. Percayalah, kebaikan itu akan datang kalau kita mampu melaksanakan dan melakukan kebaikan tersebut. Selanjutnya, kita jangan pernah mengenal lelah, karena apabila kita mengenal lelah, maka kita sudah menyerah. Berjuanglah sekuat tenaga agar energi di dalam berkarya selalu ada dan selalu terdorong untuk memotivasi kita menuju kesuksesan. Karena hidup ini bisa saja tiba-tiba menjadi gelap apabila kita salah pakai kacamata. Ini cuma pakai salah kacamata doang, apalagi kita salah pandang dalam segala urusan. Untuk itu, pandanglah sesuatu dengan positif agar kita mendapatkan yang positif juga. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan bersama Mr. Akang.